Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari, NIM 2105040045, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH. Kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana kejahatan yang ada di darat, yang salah satunya yaitu tindak pidana kejahatan pencurian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tindak pidana kejahatan dalam pencurian. Kejahatan pencurian ialah suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam bab 22 pasal 362 sampai 367 KUHP. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain ataupun orang banyak ataupun masyarakat di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus mencegah terjadinya kejahatan pencurian dalam kehidupan sehari-hari. Karena tindak pidana kejahatan pencurian ini sering terjadi apabila adanya kesempatan. Mencuri juga ialah mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak sah. Pencurian dalam pasal 362 KUHP yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Selanjutnya yaitu golongan pengertian pencuri. Golongan pengertian pencuri ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan secara aktif dan yang kedua yaitu golongan secara pasif. Sama tadi, pencurian secara aktif. Pencurian secara aktif ini ialah pencurian yang merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan yang kedua yaitu pencurian secara pasif, adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarsono, pencurian dikatakan proses, perbuatan, atau cara mencuri. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian, di mana dalam faktor ini terbagi menjadi dua faktor, yakni yang pertama faktor eksternal, di mana faktor ini di dalamnya yaitu ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, dan adanya faktor keyakinan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, adalah ikatan sosial baik di keluarga maupun di masyarakat. Juga akan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian ini. Biasanya pelaku ini berasal dari keluarga yang broken home atau ada permasalahan dalam keluarganya. Demikian juga adanya hubungan dengan lingkungan sosial yang kurang baik. Pencurian juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana sudah diatur beberapa pasal tentang pencurian, yakni pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum pencurian dengan penjara paling lama selama-lamanya 5 tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya yaitu dalam Rp900.000. Namun di dalam KUHP ada juga pencurian yang memberatkan dan ada juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP dapat kita lihat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama mengambil barang, yang kedua yang diambil harus sesuatu barang. Ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan yang keempat, pengambilan barang harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Adapun jenis-jenis tindak pidana kejahatan pencurian. Pencurian sendiri merupakan kejahatan
yang dimaksud dengan mengambil hak milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari pemilik barang. Pencurian sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama pencurian ringan, yang kedua pencurian biasa, yang ketiga pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Adapun sanksi dalam kejahatan tindak pidana pencurian, yang pertama pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pencurian yaitu pencurian dalam pasal 367 KUHP yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Demikian pula yang diatur dalam pasal 365 butir 5. Apabila dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di suatu perkarangan tertutup yang di atasnya itu berdiri sebuah dalam tempat kediaman dan nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam dengan pencurian ringan dalam pidana penjara selama 3 bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp250. Pencurian biasa ini diatur di dalam KUHP pasal 362 yang menyatakan barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena melakukan pencurian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang ketiga yaitu pencurian dengan pemberatan, di mana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan dengan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Berdasarkan pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan atau curas diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang menyebutkan diantaranya ayat 1, diancam penjara pidana paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Baik, di sini saya akan mengambil satu contoh kasus tindak pidana kejahatan dalam pencurian yang merujuk kepada kasus Henry dalam putusan negeri Bukit Tinggi nomor 47 garis miring PID garis miring B garis miring 2012 garis miring PNBT garis miring hukum garis miring 3005 2012 garis miring pencurian. Ia dikatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar pasal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan, menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, tetapi dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti uang sejumlah Rp560.000 dikembalikan kepada saksi Tina Mardiana atau dalam nama panggilan Tina. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang tindak pidana kejahatan pencurian.
Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.